Halo guys, dari kemarin bikin video isinya marah-marah karena sama AI yang dari aku coba chat GPT karena ke-trigger dari TikTok. Orang melakukan analisa trading itu dari dia bertanya ke chat GPT harganya besok gimana gimana gitu. Terus dalam video tersebut jangan jadi katanya dari modal 5 juta jadi 35 jutaan lah itu dalam seminggu. Nggak tahu dia main di leverage atau gimana, nggak paham aku. Ya udahlah, toh video lewat doang kan, nggak ada salahnya cobain lah gitu. Terus ya wes coba masuk ke chat GPT dan videonya sih aku belum upload, gede banget masalahnya bro. Aku ngoceh sampai 1 jam itu karena jelasin dari awal kronologi sampai akhir. Nanti kalau ini internetku lagi dari kemarin lagi nggak sehat ya, kayaknya sih ini cepet ya. Ya aku kali ini pengen ngebahas ya tentang kripto. Aku bukan ahlinya, cuman aku juga pemain lama dari 2026 masa depan ya, berarti 2016 lah, kenal lah. Masih Bitcoin masih harga 15 jutaan lah kalau nggak salah, 15 juta naik ke 20 juta 30 juta nyampe zona-zona itulah, di situlah area situlah 2016 2017 kali ya, di situ zonanya lah nyampe. Tapi aku nggak aktif banget di market sebenarnya. Nyampe sekarang aku sebenarnya dari aku pernah cerita ketika aku nge-create ngebikin project AI ini kan, aku tuh sebenarnya lagi belajar dari tahap awal yang namanya trading. Beneran belajar. Aku lebih ke visual masalahnya, jadi nggak pernah ngebelajarin market tuh seperti apa, informasi seperti apa, dan yang lain tuh nggak peduli dengan itu lah. Terus nyampe sekarang ya aku pakai tools ini ya, ya masih seperti itu pola pikirku, belum bisa gitu loh, belum bisa ngebaca itu. Terus jadi apa yang dibahas gitu kan, ya aku pengen ngebaca aja sih Bitcoin itu apa gitu lah. Di mindsetku nyampe sekarang ya, dalam otakku nyampe sekarang itu apa, Bitcoin itu masih sama. Jadi awal muasal ada mau Ethereum kayak Bitcoin kayak itu masih sama ya, nggak jelas. Kripto itu nggak jelas, nggak jelasnya itu ya mau gimana ya, lawang cuman mau banyak ya gini loh. Aku pernah ya collab di kripto itu sekali, itu habis beneran rasanya itu. Ketika Bitcoin jatuh kali pertama kali yang dari 300 jutaan jadi 40 jutaan. Ethereum dari 20 sekian juta jadi 1.500.000. Serius, aku beneran kolaps. Saat itu aku nggak jual, shock aja, gila aja dari segitu banyak. Terakhir aku simpen di Ethereum itu sekitar 20-an Ethereum lah. Terus ya sudah habis, mau gimana gitu kan. Akhirnya jualnya nyicil saat pelan-pelan dari harga 4 juta jual, terus dibeliin lagi, jual lagi, beliin lagi, kayak gitu hal polanya lah, karena duit harus bergerak kan. Kalau misalkan mainnya di bawah ya udah ladenin di bawah gitu, polanya seperti itu. Lalu dulu emang aku itu orang yang garis keras lah di dunia kripto lah, pokoknya dia tak jadiin kripto semua. Tapi karena seiring berjalan waktu dan banyak hal yang aku lewati di dunia itu kan, ya kalau main ya kalau lagi hype-nya bagus, kalau kayak gini hype-nya bagus ya udah masuk pasar. Kalau lagi sepi banget harga cenderung turun ya sudah tinggalin, nggak usah masuk lagi gitu. Terus ya seperti itu polanya, meskipun lama ya polanya cuma sekedar ngikut FOMO. Jadi ngikutin FOMO, nggak ada hal yang lain aku lakukan kecuali FOMO. Jadi aku tuh trader FOMO. Nyampe AI ku aja bingung ya kan, market nggak jelas seperti ini, mau gimana mau ikut gitu. Akhirnya ya sampai sekarang polanya masih sama,
nggak ada yang berubah gitu. Jadi pola sampai sekarang ya begini-begini aja. Gimana mau kaya ya? Ya kripto dari dulu sampai sekarang yang digaungkan akan menjadi aset masa depan lah, sebagai uang digital masa depan lah, pengganti uang sekarang lah, sebagai alat pembayaran global lah, dan yang lain-lain yang nggak nyata. Nyampe muncullah NFT, muncul Devi, muncul AI yang sekarang, dan yang lain ya nggak nyata. Nggak nyatanya sampai sekarang ya tetap aja mau nilainya ya. Misalkan kita punya 10 Bitcoin lah, atau 200 Ethereum lah, atau nyampe inilah, tetap yang dipatokan itu ya nilainya jadi rupiah ya rupiah. 10 Ethereum apa 20 Ethereum atau 1 juta, ini tetap aja nilainya itu rupiah. Misalkan lu punya kekayaan berapa, 10 BTC ya, berarti ya punya 20 miliar gitu misalkan. Di 20 miliar yang lu belanjakan, bukan 20 BTC, cuma nilai doang. Jadi secara ntar anakku jatuh cari. Jadi tetap aja polanya begitu ya. Bitcoin ya tetap Bitcoin, nggak tahu masa depan Bitcoin seperti apa. Nah, yang aku tahu ya cara mainnya, yang aku tahu ya. Ini aku tahu, aku pun juga belum terbukti di area sana ya. Ini aku jual tadi di 900, di 7950, di 7 jual lagi, naik lagi, ini jual. Kok naik terus ya? Coba beli yuk, dikit yuk. Beli dikit aja. Di sini nggak mau beli dia. Ya nggak dapat bos. Kok masih di 78 ya? Beli lagi. Oke, lanjut lagi, nggak dapat bos. Pergerakannya terlalu cepat dan Indodax begitu ngehang, terus AI-nya pas ketika lagi selesai analis dia naik harganya, terus mau gimana? Jadi nggak keproses ya, karena emang aku punya komputer nggak secepat itu buat nangkep sinyal FOMO gitu. FOMO kan cepat banget pergerakannya bos. Yo ini kan diklik aja nggak bisa tuh nggak bisa tuh nggak bisa tuh kayak gitu. Mesti di refresh dulu, jadi ada delay, jedanya lama banget tuh. Itu kesulitan aku trading tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi ikut-ikutan FOMO itu kalau di awal kalau nggak dapat ya sudah, loskan aja, yaitu rezekinya belum ada lah gitu. Jadi berusaha dulu. Oke, jadi mindset yang tetap aku pegang sampai sekarang itu adalah ya ketika kalau kayak gini naik atau yang lain ya cuman aku bilang masuk market secepat mungkin di waktu dan momen yang tepat, dapat untung, bawa pulang duitnya udah. Jadi masuk, ambil duit, pulang, nggak peduli itu dia mau naik 100% kayak mau 2000% mau, udah bodo amat aku. Pokoknya aku masuk, dapat duitnya, udah bawa pulang. Kalau misalkan ada posisi yang bagus lagi ya udah beli, ambil duitnya, bawa pulang. Nggak peduli dia mau naik seperti apa. Karena aku nggak pernah main spekulasi. Jadi aku nggak pernah ngawang-ngawang mau Bitcoin ini harganya bakal naik, bakal ini, bakal itu. Ada berita A, ada berita B, berita inilah, ada kucing lah. Mau kucing guling-guling lagi berantem, kucing kawin, kayak bodoh amat. Nggak peduli tentang itu semua. Yang aku pedulikan adalah ya udah ini butuhnya rupiah, masuk di arah yang di posisi yang pas kayak gini liwat, ya udah relakan dulu, tungguin dulu dia bakal balik lagi ke tanah lagi kan. Tungguin lagi, cari masuk posisi lagi, beli, ambil, udah. Mau ambil 50.000 rupiah kayak mau 20.000 rupiah ya udah ambil aja, nanti masuk lagi. Kayak gitu polanya. Jadi nggak pernah aku nahan-nahan itu koin sampai lama banget gitu, kecuali emang akumulasi. Misalkan emang koinnya datar nih, datar ini kan udah naiknya tinggi banget nih,
Ini kan aku ada juga trauma juga masalah masa seperti ini. Trauma itu lebih bukan ketakutan tapi kewaspadaan yang berlebihan kayak gitu ya. Jadi aku benar-benar waspada banget dengan hal-hal seperti itu karena ini bisa jadi nol, bisa tiba-tiba hilang duitnya. Ayah deh kayak begini nyobain kayak begitu. Enggak lah. Oke, lanjut lagi, banyak ke distract. Jadi itu tadi udah pokoknya rupiah aja lah. Mau anti deflasi kek, mau anti inflasi kek, mau anti badai kek, mau gimana pun nggak peduli. Ya itu mindsetnya kan. Aku bilang ini mindsetku yang belum berubah nyampe detik sekarang. Karena mau bagaimanapun sekarang aku melihat ya dari polanya, dari pola mendapatkan duitnya. Sekarang pendapatan duit lah. Mungkin ini bisa di general, maksudnya bisa ke banyak orang dalam lingkungan lebih umum lagi. Kalau cara mendapatkan uang, rezeki, mungkin ya bukan rezeki mungkin lebih ke ini ya, spiritual atau apa agamis dan yang lain-lain ya. Sebaiknya aku mungkin ya uang lah lebih tepatnya. Kita mendapatkan uang itu kita harus ada di aliran uang itu sendiri. Jadi uang itu sebenarnya kan mengalir nih, nyiprat lah, diciprat kan. Mekanisme transaksi itu kan berarti ada perpindahan dari A ke B dan ke C dan seterusnya kan. Itu namanya aliran uang kan, namanya transaksi. Contoh nyatanya gini lah. Kalau kita punya ngelamar kerja, mau nggak punya pendidikan kek, mau udah tua banget kek, tapi kalau kita punya aliran arus yang membawa kita ke arah ke sana, pemilik lah, dari orang internal lah, orang dalam lah membawa kita, ya kita sebenarnya ikut dalam posisi di arus uang itu mengalir ke sana kan, berarti itu masuk ke sana. Lalu kalau misalkan di Bitcoin yang kita bahas sekarang, kalau kita kenalannya, kita ngomong sama-sama yang punya pemain, teman-temannya, lingkungannya, itu adalah yang nilainya, asetnya mungkin transaksinya itu minimum di 500 jutaan lah ya, 500 jutaan ke atas lah sekali beli, itu pokoknya 500 juta atau minimum 200 juta lah ke arah sana sekali beli ya. Kalau ada 10 orang yang beli itu berarti transaksinya adalah misalkan jadi total semua orang lah beli lah jadi 20-30 miliar ya. Apakah yang terjadi di pasar kalau misalkan aku ngikut ke arus mereka? Itu akan mendapatkan keuntungan yang cepat. Jadi lebih mudah untuk mendapatkannya. Jadi harus sesuai dengan aliran si uang itu mengalir. Nah, sekarang kayak kita mining juga. Kalau mining ya dari apapun yang di mining ya, ditambang pakai mesin hasing, tetap kita join ke pool ngikutin arusnya mereka agar kita mendapatkan cipratan uangnya gitu loh. Gitu loh cuy, konsepnya kayak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya kalau di market itu nebak-nebak juga di sini nih, di sini pola-polanya itu sebenarnya di sini. Aku sendiri juga nggak ngerti secara pola itu, kalau di garis-garis aku nggak ngerti garis-garis itu seperti apa, gimana mau garis-garis, volatilitasnya setinggi ini, posisinya juga nggak menguntungkan kalau dianalis. Kalau mau ngebaca berita juga ya udah coba langsung baca. Kalau mau mempengaruhi pasar aku nggak punya kendali, paham nggak? Aku tuh ngikutin arus sebenarnya. Arusnya yang mana yang menguntungkan. Kalau sering orang bertanya, aku tuh cuma ngikutin angin surga, bukan ngikutin kemana-mana. Ngikutin aja, A ikut A, B ikut B, itu doang. Pokoknya ikut A dan B dan yang lain. Pokoknya itu tadi niatnya, masuk cepat, ambil duit keluar, dah, nggak usah aneh-aneh, nggak usah analisa inilah analisa itulah, puyeng. Ini nggak bisa dianalisa. Market yang aku masuk ke sini nggak dianalisa, susah, aku bingung sendiri analisanya. Makanya aku bikin yang AI ini juga bingung akunya. Ini AI juga bingung tuh, baru beli jual tuh udah loss nih 3% tuh jual. Ini mainnya kecil ini cuma 15.000, ini nggak ngaruh.
karena dia bingung pergerakannya. Mau tak kasih margin gede di sini apa namanya, ruangnya lebih gede, misalkan minimum 5% dan 2% atau yang lain, tetap dia punya rasa khawatir karena marketnya nggak bener. Aku sendiri juga bingung mau desainnya seperti apa, AI juga bingung. Kecuali aku masukkan dia di Bitcoin, di Ethereum atau Solana atau yang lain yang pergerakannya itu landai naik terus turun lagi, flow lah gitu kan. Ada alirannya, ada polanya yang bisa kayak gitu. Bukan kok tiba-tiba naik terus dibanting lagi. Dia shock loh ini apa sih, AI ku juga bingung, dia shock dia. Tapi nggak apa-apa. Ini pun aku juga latih dia si RL ini untuk menentukan itu tuh. Ini kan dilatih kan. Jadi kayak gitu. Jadi sampai sekarang pola itu beneran susah. Pola yang aku dekatkan sekarang ya aku mencari lebih ke feeling ya, gimana ya, koneksi juga nggak punya masalahnya aku bos. Susah kalau di market yang seperti itu. Mau ngikut leverage, futur atau yang lain, leverage mungkin nggak berani aku ya. Futur ya kali ya di Binance dan itu mungkin bisa sih. Tapi harus belajar dulu sih. Kebanyakan main di spot terus pindah ke jalur itu butuh adaptasi lagi. Karena udah terlalu lama di sini. Karena pernah berhasil dan pernah bertahan. Aku malah di sini tuh bukan karena yang membawa kehancuran jujur kripto itu. Ketika aku pergi dari dunia kripto yang bikin aku hancur rasanya, serius. Gitu doang sih. Ya gimana enggak ya? 2017 akhir ya, 2018 ya nggak salah ya. Apa dari 2017-an ya, aku ingat ya, akhir lah gitu. Baru setahun ikut, dia turun, ikutin lagi aja polanya, terus naik, terus Covid, pertengahan di 2021 akhir ya kan, akhirnya jual semua. Karena ngelihat dunia udah berubah nih, nggak mungkin kesini-sini terus gitu kan. Terus, oh ya sudah, ikut yang lain lagi, dan yang lain lagi. Coba bikin ini, bikin itu, ternyata alirannya duit nggak di sana. Jadi ya sudah, sekarang emang kalau misalkan aliran di sana, aku tuh malah kayak Iron Man. Yang ketika dikurung membuat tools, membuat senjata atau ngebuat baju besinya dia buat mencari jalan keluar dari gua yang dia tertahan nih gitu. Iya kan? Jadi Iron Man kan ditangkap, suruh bikin senjata di situ, di dalam situ dia berusaha ngebikin sesuatu hal yang di luar nalar. Ya ini aku yang aku create itu di luar nalar. Ketika hujan badai, sampai sekarang kan hujan terus, aku juga mau keluar juga bingung. Terus sekarang lagi teman-teman ojol juga demo karena argonya udah nggak masuk akal, makin nggak waras. Aku juga ngerasa di Lalau terakhir itu di bulan setelah Lebaran lah, itu 1.300 bro. Kalau misalkan ya aku ngitung jarak aja lah, kayak aku ke Bogor itu biasanya cuma 120 ya, itu cuma 90.000 gitu. Itu belum termasuk potongan bos. Ya pulang bolak baliknya boncos, nggak dapat untung. Aku cuma nganterin paket dengan terima kasih pak gitu tok, nggak berani. Mendingan makan nasi sama kecap di rumah dulu lah, nanti nunggu lah gitu kan, pasti naik lagi argonya. Ya itu kita yakin aja dulu, kalau nggak naik-naik juga ya sudah gitu. Jadi bikin tools, nyampe aku akhirnya mencari jalan keluar di saat kondisi sulit ya kan, menggunakan tools ini yang sekarang terus diuji. Terus mau gimana ya, apakah ini berhasil atau enggak? Ya berhasil sebenarnya kalau tergantung posisinya menempatkannya. Kalau tempatnya bagus ya berhasil, wong fungsi kayak gini juga orang susah nggak bisa cok gitu aja sih polanya. Kalau ini pola ini kayak naik sih, 15 menit ke atas dia naik ke 100.000 sih, kita beli aja lah.